Selamat malam semua. Hari ini kita akan memulai pemahaman Alkitab dan kita akan membahas dari Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sebelumnya kita akan berdoa. Mari berdoa. Allah yang Maha Kasih, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang sekali lagi boleh kami nikmati untuk bersama-sama belajar dan berefleksi dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, Tuhan yang memberikan kami hikmat untuk dapat memaknai proses-proses yang terjadi di dalam kehidupan kami, agar apa yang kami pelajari ini dapat kami praktikkan juga di dalam kehidupan kami, dapat kami maknai sebagai cara Tuhan untuk menolong kami menjalani kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan fokus kami untuk belajar bersama. Biarlah Tuhan yang memimpin pemahaman Alkitab kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, bacaan kita hari ini menceritakan kejadian setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Lazimnya ketika seseorang selesai melakukan sesuatu yang besar, yang spektakuler, biasanya akan ada respons nih dari orang-orang sekitarnya. Entah sambutannya berupa tepuk tangan, entah berupa teriakan yang menunjukkan bahwa mereka menyukai peristiwa itu, atau berupa pujian. Dan biasanya memang si pelaku akan senang nih mendapat respons yang seperti itu. Mungkin itu akan menjadi dorongan bagi mereka untuk lebih semangat melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan lain sebagainya ya, fenomena yang terjadi. Tetapi di dalam perikop ini kita akan melihat sebuah fenomena yang berbeda dengan tokoh utama Yesus. Yesus ketika selesai melakukan mujizat 5 roti 2 ikan, memberi makan 5.000 orang itu, dia mendesak para murid untuk secepatnya naik ke perahu. Ini kan Injil Matius ya. Kalau kita lihat paralelnya di Injil Yohanes yang membahas hal yang sama, Yohanes 6 ayat 5, di situ dikatakan, digambarkan dengan jelas bahwa orang banyak itu begitu antusias sehingga mereka mau menjadikan Yesus itu sebagai raja. Mujizat memberi makan 5.000 orang ditanggapi oleh orang banyak sebagai tanda zaman Mesias ini sudah dimulai. Sehingga mungkin mereka mengharapkan bahwa Yesus akan menjadi Mesias, tetapi yang keliru adalah Yesus menjadi Mesias karena Yesus sudah melakukan hal-hal yang besar yang belum pernah orang lain lakukan sebelumnya. Sehingga ketika mereka menginginkan Yesus menjadi seorang raja, raja yang ada di dalam benak mereka itu tentu berbeda dengan raja alam semesta ini, yaitu Allah. Mungkin yang mereka maksud adalah dalam tanda kutip raja roti gitu ya, orang yang wah hebat, ini pasti Mesias. Karena yang mereka tahu Mesias akan datang dengan segala keperkasaannya, kehebatannya gitu. Dan raja roti ini menjadi keliru karena mereka memahami Mesias itu hanya sebatas pemenuh kebutuhan pokok. Jadi raja yang mereka maksud ini sangat sempit gitu maknanya, dan merasa bahwa ketika saya punya Mesias yang seperti ini, pasti saya tidak akan kelaparan gitu. Setidaknya makanan akan terpenuhi lah. Wong Mesiasnya hebat banget, bisa menjadikan makanan yang sedikit dapat dinikmati oleh banyak orang. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata Yesus sama sekali tidak mau murid-muridnya terpengaruh dengan antusiasme seperti itu. Dia tidak mau sikap berbela rasanya, belas kasihnya ini dimaknai salah oleh banyak orang. Karena apa? Karena mujizat adalah tanda bahwa Yesus ini berasal dari Allah.
Mukjizat adalah tanda kepedulian Allah kepada ciptaan yang ada di dunia dalam hal memberikan mereka makan. Dan ini hal yang sangat sempit, hal yang sangat kecil dibandingkan dengan peran Mesias yang sesungguhnya, peran Raja Semesta yang sesungguhnya. Yesus gak mau orang banyak percaya kepada Yesus sebagai Mesias hanya karena mereka yakin bahwa Yesus bisa menggandakan makanan gitu. Jadi yang harus dipahami adalah mukjizat itu merupakan tanda bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi Yesus tidak mau orang banyak, termasuk murid-murid juga, mau percaya kepada Yesus karena mukjizatnya. Jadi fokusnya nggak boleh nih bergeser. Fokusnya tetap kepada si pemberi mukjizat, bukan mukjizatnya. Ini berbeda jauh gitu. Nah, Yesus akhirnya memisahkan diri dari banyak orang dan dari murid-muridnya juga. Dia meminta para muridnya untuk mendahului, berjalan ke seberang. Jadi para murid ini nggak berjalan ya, menaiki perahu. Jadi para murid ini naik perahu duluan, nggak bersama dengan Yesus. Yesus dia melepaskan diri dari orang banyak, lalu dia naik ke gunung. Dia seorang diri untuk berdoa sepanjang malam. Nah, ini karakteristik Yesus. Berdoa dan berkarya. Berdoa adalah berkarya. Jadi dia selalu berdoa di dalam karya dan berkarya di dalam doa. Nah, ini yang perlu kita teladani. Lanjut, sementara itu perahu yang ditunggangi para murid ternyata di tengah jalan tuh terombang-ambing, diterjang badai. Tetapi beruntunglah mereka karena Yesus datang menjelang pagi. Ini menarik Bapak Ibu. Datang menjelang pagi ini merupakan bagian dari kultur perjanjian lama. Kultur atau kepercayaan orang-orang perjanjian lama. Ini juga ada di dalam Mazmur, bisa dicek. Saya juga akan tuliskan di sini. Mazmur 46 ayat 6, Mazmur 30 ayat 6, Yesaya 17 ayat 14. Ini menjelaskan bahwa Allah akan menolong menjelang pagi. Dan Yesus melakukan itu. Ini bukannya tanpa makna. Kenapa bisa sama gitu ya? Karena Yesus mau menunjukkan, mau mempertegas lagi bahwa dia adalah Mesias yang sudah dinubuatkan dari zaman perjanjian lama. Jadi apa yang Allah lakukan, Allah katakan saat itu mau digenapi oleh Yesus. Sehingga dari hal-hal yang kecil, yang kelihatannya sederhana gitu, datang menjelang pagi, tetapi itu ternyata punya makna yang mendalam. Itu menggambarkan sesuatu. Dan cara Yesus menolong mereka ini bukan tiba-tiba datang lalu anginnya reda gitu ya, tetapi ada cara yang di luar nalar yang lebih dulu terjadi. Dan ini sangat menarik. Cara ini hanya dilakukan oleh Yesus. Dia melangkah di atas air. Dia melangkah di atas gelombang-gelombang laut. Dan berjalan di atas air ini juga menunjukkan kemahakuasaan Yesus dan menunjukkan identitas diri Yesus sebagai anak Allah yang memang berkuasa atas segala hal yang ada di bumi ini. Bagaimana reaksi para murid? Murid-murid yang kurang percaya, mereka terkejut, mereka berteriak karena mengira bahwa itu adalah roh lain. Itu bukan Yesus yang menghampiri mereka. Dan Yesus menenangkan mereka dengan memperkenalkan dirinya. Ada sedikit yang mau saya bahas di sini. Ketika Yesus mengatakan aku ini, itu bahasa aslinya ego eimi, yang artinya aku ada di sini. Ini menunjukkan kehadiran dan menunjukkan tempat yang jelas sekali gitu. Jadi bukan hanya menunjukkan identitas bahwa ini aku
adalah Yesus, tetapi juga menunjukkan bahwa aku Yesus dan aku di sini bersama engkau. Di dalam bahasa aslinya seperti itu. Memang di dalam bahasa Indonesia nggak bisa diterjemahkan langsung sepadan, karena untuk menjadikan satu kalimat rasanya agak sulit ya. Tetapi seperti itulah kira-kira. Bahkan di dalam terjemahan lain yang lebih kuno, Septuaginta namanya, ego eimi ini digambarkan sama seperti ketika Musa itu berhadapan dengan Allah yang menyatakan dirinya. Jadi maknanya ini sama. Allah memperkenalkan dirinya, Allah menyatakan identitas ilahinya kepada ciptaan. Gambarannya seperti itu. Lalu Petrus di sini, Petrus tampil, dia mewakili teman-temannya menanggapi pernyataan diri Yesus. Petrus bilang, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak Ibu, dalam hal ini Petrus juga mewakili kita, mewakili para murid yang lain yang sedang berada di dalam sebuah ancaman, berada di dalam badai kehidupan, gelombang. Dan bukankah kita juga seringkali berkata seperti itu? Di dalam badai kesulitan kita bertanya, Tuhan tuh ada atau enggak sih? Atau Tuhan tuh bekerja enggak sih? Atau di dalam peristiwa yang sulit ini, Tuhan bekerja di bagian mana? Kok rasa-rasanya tidak terlihat begitu? Dan ini sebuah tuntutan pembuktian. Kita menuntut Tuhan membuktikan, benarkah Engkau adalah Tuhan? Ini mewakili sikap-sikap manusiawi dari zaman para murid sampai sekarang. Dan apa yang Tuhan katakan, datanglah. Nggak basa-basi, langsung datanglah, begitu. Konflik selanjutnya terjadi ketika Yesus nyuruh Petrus datang. Kemudian Petrus yang tadinya sangat antusias untuk merespon ajakan Yesus, lalu dia memusatkan seluruh perhatiannya kepada Yesus, tapi pelan-pelan dia beralih jadi fokus kepada angin badai yang memukul-mukul permukaan laut. Dan ketika dia mengalihkan fokusnya, disitulah rasa takut menguasai dirinya. Dia jadi merasa takut akan kuasa maut yang sedang mengancamnya. Dan lagi-lagi kita adalah Petrus, kita adalah orang-orang yang terwakilkan juga dengan peristiwa ini. Betapa seringnya kita berteriak gitu, meminta pertolongan dan pembuktian dari Tuhan. Namun permintaan itu tidak dibarengi dengan sikap fokus akan Tuhan. Kita lebih memilih untuk dikuasai oleh ketakutan ketimbang diselimuti oleh kuasa Tuhan. Realitas manusia. Lalu Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bapak Ibu, ketika Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku, ini kata-katanya juga sangat syarat dengan tradisi kepercayaan di Perjanjian Lama. Kalau kita lihat di dalam Mazmur, orang-orang yang pemazmur yang berdoa meminta pertolongan, bahasanya seperti ini. Tuhan tolonglah aku, keluarkanlah aku. Di dalam bahasa aslinya lebih mirip lagi gitu. Ini karena terjemahan Indonesia. Dan yang lebih menegaskan bahwa ini adalah kultur Perjanjian Lama, bahasa Perjanjian Lama, Yesus itu mengulurkan tangannya untuk menolong Petrus. Dalam Mazmur biasanya, coba Bapak Ibu mungkin bisa lihat dalam Mazmur 144 ayat 7,
Allah mengulurkan tangan untuk menolong ciptaannya. Dan cara yang sama lagi-lagi dipakai oleh Yesus. Untuk apa? Untuk menegaskan identitas ilahinya. Bahwa dia adalah Allah yang berkuasa atas sejarah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ini bicara tentang Trinitas. Yesus menolong Petrus keluar dari kebinasaan, tetapi Yesus juga tidak membiarkan sikap kurang percaya dari Petrus. Sehingga, ya, Petrus memang ditolong, tetapi dia juga ditegur. Ditegur bahwa sederhananya ya, imanmu ada tetapi gampang goyang begitu. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi sulit, yang tadinya kita berkata Tuhan itu baik, Tuhan itu wah rencananya sungguh nyata di dalam kehidupan saya bahagia. Nah, ketika masuk di dalam peristiwa-peristiwa yang mungkin sulit, ini ada kecenderungan nih bisa ganti nih kalimatnya. Jadi kurang percaya, jadi meragu akan pertolongan Tuhan. Kira-kira Tuhan akan datang menolong atau tidak. Dan kadang kita keliru ya, ketika menghadapi masalah, yang kita pikir pertolongan Tuhan adalah ketika masalah ini selesai dengan halus, masalah ini akan happy ending, berakhir bahagia, dan selesai secepatnya. Nah, itu pertolongan Tuhan. Tetapi ketika masalah ini terus panjang, bertahun-tahun kita hadapi, kita merasa Tuhan tidak pernah menolong. Atau, oh mungkin belum, pertolongan Tuhan belum datang nih. Kita gak sadar bahwa Tuhan pun menolong kita di saat terpuruk sekalipun. Apa bentuknya? Ketika kita tetap kuat menjalani pergumulan itu, sekalipun pergumulan itu berlangsung begitu lama. Bayangkan kita yang lemah ini bisa kuat ada di dalam pergumulan. Itu faktornya apa kalau bukan pertolongan dari Allah? Dan itu kadang luput karena kita merasa belum terjadi sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Belum bahagia akhirnya, atau masalahnya belum selesai. Tetapi itu kan keliru. Maksudnya itu bukan sebuah tolak ukur bahwa Allah sudah menolong kita. Begitu. Lanjut. Perahu murid-murid yang digoncang oleh angin dan ombak ini juga sebenarnya berbicara tentang kehidupan komunitas Kristiani sampai saat ini. Kalau saat ini bentuknya ya gereja yang setelah kebangkitan Tuhan kemudian punya misi nih. Misi untuk berjalan ke seberang. Jadi perahu ini juga menggambarkan bagaimana perjalanan gereja. Perjalanan gereja itu jelas digambarkan di dalam sebuah lagu yang saya ingat, Gereja Bagai Bahtera. Kalau Bapak Ibu lihat liriknya, wah itu menggambarkan pergumulan gereja di masa ini atau mungkin juga di masa-masa yang sebelumnya atau juga mungkin masa depan. Dan segala rintangan, ancaman, penganiayaan yang dialami oleh komunitas-komunitas Kristen zaman dulu sampai gereja pada saat ini seringkali membuat kita menjadi pesimis, menjadi takut. Kita merasa bahwa dalam perjalanan perahu kita ini, perahu bersama kita ini, kok diperhadapkan dengan rintangan terus, diperhadapkan dengan ancaman-ancaman terus. Sehingga kita mungkin di dalam perjalanan merasa lelah, mungkin merasa sudah tidak lagi bisa berjuang untuk sampai ke tujuan.
kita menyerah di dalam perahu. Di dalam perahu ini mau ngambang kemana ya udah, akhirnya tujuan gak sampai, kita pun akan semakin lelah begitu. Dan di dalam dilema ini Yesus mendatangkan pertolongannya. Ia sama seperti Allah yang mengulurkan tangan kepada Petrus dan berkata, "Ini aku di sini." Dia Allah yang membawa keselamatan, Dia Allah yang membawa ketenangan, Dia Allah yang membawa sukacita, Dia yang mengganti ketakutan menjadi keberanian. Ketika kehidupan kita baik sebagai gereja secara personal maupun gereja secara komunal itu dihimpit oleh banyak pergumulan. Bapak Ibu, peristiwa ini sangat relevan dengan kehidupan kita. Kita mungkin ada di dalam pertengahan perjalanan di dalam perahu. Kita yang mungkin sedang merasa badainya besar sekali dan merasa takut. Kita yang mungkin merasa sekarang lagi tenang-tenang aja, tetapi pasti di depan akan diperhadapkan dengan cuaca yang tidak menentu. Dan apapun peristiwanya, apapun cuacanya, ingatlah bahwa di perahu yang kita tumpangi saat ini kita tidak sendiri. Kita bersama dengan keluarga yang lain, kita bersama dengan saudara-saudara yang lain, dan kita semua juga bersama-sama dengan Allah di dalam Kristus Yesus dan disertai oleh pertolongan Roh Kudus. Cerita ini sudah seringkali didengar, bahkan dibahas, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal, tetapi menurut saya peristiwa ini terus dapat berhasil untuk mengingatkan kita yang mungkin sekarang sedang merasa tidak sanggup untuk menjalani hari-hari dan merasa bahwa pertolongan Tuhan tidak kunjung datang, tidak kunjung dirasakan. Ingatlah bahwa pertolongan Tuhan itu bentuknya banyak, gak cuma satu, gak cuma mengakhiri pergumulan dengan baik, dengan manis gitu ya, tetapi pun apa yang kita alami, kesulitan yang sedang kita rasakan ini berkepanjangan ataupun berakhir tidak sesuai dengan yang kita inginkan, jangan pernah berkata bahwa pertolongan Allah tidak ada. Allah adalah Allah yang sama seperti Allah yang mengulurkan tangan kepada Petrus. Dia juga akan mengulurkan tangan kepada kita semua. Pertanyaannya, apakah kita menyadari uluran tangan Allah itu sudah ada di depan kita sejak lama, atau justru kita yang menoleh ketika Tuhan mengulurkan tangannya? Kita yang merasa bahwa uluran tangan Tuhan itu harusnya bentuknya seperti ini, sehingga kalau bentuknya beda, itu bukan uluran tangan Tuhan. Marilah berefleksi. Masihkah kita meragukannya? Dan jangan selama ini kita yang meragu dengan pertolongan Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Kiranya kita juga dimampukan untuk merenungkan, dimampukan untuk juga menemukan jawaban-jawaban dari berbagai pergumulan kita. Kita juga dimampukan untuk terus fokus kepada Allah. Fokus kepada Allah, bukan kepada bukti-bukti, bukan kepada apa yang Tuhan berikan
kepada kita. Karena kalau kita hanya fokus pada Tuhan buktikan dong masalah saya bisa selesai, kalau ternyata tidak, maka kita akan kecewa, maka kita akan kembali dilema, bimbang, ragu. Oleh karenanya nggak boleh fokus pada mujizatnya nih. Dalam perikop ini yang dipakai mujizat atau tanda, tetapi fokuslah kepada Allah. Ketika kita fokus kepada Allah, maka kita akan dapat merasakan berbagai pertolongannya, berbagai bentuk di dalam berbagai situasi. Dan kita akan mau membuka diri, membuka mata untuk selalu melihat bahwa di dalam setiap peristiwa Dia selalu ada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam kami melangkah menyusuri hari-hari kami. Terima kasih Engkau selalu menyertai kami di dalam ketidakberdayaan kami, di dalam kenakalan kami sebagai manusia, di dalam keraguan kami terhadap pertolongan Tuhan. Kami yakin bahwa Tuhan menolong sekaligus menegur kami lewat berbagai cara. Mampukan kami untuk menemukan itu, sehingga kami dapat memaknai pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami lebih lagi, dan kami dapat memperbaiki diri kami, memperbaiki apa yang keliru, dan kami tetap bisa fokus kepada Tuhan untuk menjalani hari-hari ke depan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memampukan kami. Amin. Bapak Ibu, terima kasih sudah mengikuti pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Dan kita bertemu lagi minggu depan dengan membahas leksionari dari khotbah minggu tanggal 16 Agustus. Jadi kalau Bapak Ibu punya pertanyaan ketika melihat tayangan khotbah, tayangan ibadah maksud saya di minggu ini, silahkan mencatat atau silahkan langsung bertanya juga gak apa-apa. Dan kita akan membahas lebih dalam di pemahaman Alkitab minggu depan. Dan kalau dalam pemahaman Alkitab minggu ini masih ada pertanyaan, silahkan menghubungi saya. Tetap sehat, tetap berdoa, tetap memelihara iman kita kepada Allah sekalipun di dalam keterbatasan, dan sabar-sabar untuk menantikan kapan gedung gereja kembali dibuka, karena kita semua juga rindu untuk itu. Terus bawa di dalam doa supaya kondisi negara kita semakin baik. Selamat malam, Tuhan memberkati.